Baik, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Kalau lanjutkan lagi, tadi kalian sudah dijelaskan, disampaikan tentang pelajaran sejarah Indonesia. Sekarang dilanjutkan lagi tentang pelajaran penjas ya. Sebelum Pak mulai, izinkan Pak untuk mengaturkan Pangastung Karo Panganjali Umat. Om Swastiastu. Nah, untuk pelajaran atau untuk materi hari ini, Pak lanjutkan. Untuk 2 minggu yang lalu kan sudah Pak berikan juga kalian materi tentang bulu tangkis, tapi masih belum semuanya Pak sampaikan. Jadi untuk hari ini, yang belum Pak sampaikan 2 minggu yang lalu, hari ini kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin anak-anak semua masih ingat apa saja yang minggu lalu Pak sampaikan tentang sejarah, ya, tentang tekniknya, dasarnya. Sekarang Pak lanjutkan lagi, yaitu tentang teknik dasar bulu tangkis dan peraturan bulu tangkis. Ya, walaupun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswi semuanya mengetahui tentang teknik dasar bulu tangkis dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu agar siswa mengetahui peraturan bulu tangkis dengan baik dan benar. Nah, 2 minggu lalu sudah Pak jabarkan sedikit tentang teknik dasar bulu tangkis. Tapi sekarang Pak akan lanjutkan lagi sedikit ya. Nah, pukulan lob ini kan 2 minggu yang lalu sudah Pak berikan kalian pukulan lob. Ya, ini Pak sekedar mengingatkan lagi. Nah, yang pertama itu adalah teknik ini dilakukan dengan cara mukul shuttlecock. Mungkin kalian masih ingat shuttlecock itu adalah bola yang terbuat dari bulu unggas, ya, agar bisa terbang setinggi mungkin atau jatuhnya di belakang garis lapangan. Lob, ini pukulan lob ya. Area di tim lawan. Nah, pukulan ini seperti biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Nah, kalau kalian permainan bulu tangkis, biasanya kalian sering melakukan pukulan lob ini. Dengan net, tanpa net juga kalian pasti menggunakan pukulan lob. Di mana pukulan ini kalian lakukan, bolanya itu atau shuttlecock-nya itu adalah melambung tinggi. Dan tujuan akhirnya itu adalah agar bola atau shuttlecock tersebut jatuh jauh di belakang atau di dekat garis belakang lapangan. Nah, teknik posisi ini lob, pukulan lob ini. Nah, itu ada gambarnya. Tekniknya adalah pertama adalah posisi siap. Kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Ya, atau sebaliknya. Nah, sedangkan pandangan ke arah datangnya cock atau shuttlecock atau bola. Raket di belakang kepala, siku dan bahu harus di atas. Nah, itu untuk memukul bola. Terus yang keempat, persentuhan terjadi di depan atas kepala. Ya, pada saat kalian memukul shuttlecock tersebut, raket kalian menyentuh shuttlecock tersebut di depan atas kepala kalian. Nah, sasaran adalah garis belakang. Seperti tadi Pak bilang, untuk sasaran pukulan lob ini adalah garis belakang. Ini tujuannya untuk membuat lawan itu merasa cepat lelah, karena ini lumayan. Kalau pukulan lob ini dilakukan terus-menerus, pasti akan cepat lelah lawannya. Gitu. Nah, yang kedua, pukulan chop atau drop shot. Nah, pukulan drop shot ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar shuttlecock bisa jatuh di sekitar net.
Teknik ini sering dilakukan untuk mengecoh lawan. Nah, ini biasanya untuk chop atau drop shot ini biasanya dia lompat tinggi, tapi mukul bolanya itu pelan, sehingga jatuh shuttlecock-nya tersebut dekat dengan net. Di depan biasanya jatuhnya. Nah, ini untuk mengecoh lawan. Nah, teknik yang dilakukan atau teknik pukulan chop atau drop shot ini yang pertama yaitu posisi siap, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Ya, itu untuk pas pemukul. Terus pandangan ke arah datangnya shuttlecock. Raket di belakang kepala, siku dan bahu harus diangkat. Persentuhan terjadi di depan atas kepala, ini sama ya seperti tadi. Lobnya juga sama seperti itu. Nah, sasaran adalah daerah paling depan dan dekat net pertahanan lawan. Nah, itulah perbedaannya, hanya chop atau drop shot dengan lob itu adalah jatuhnya bola atau shuttlecock. Kalau lob itu jatuhnya shuttlecock itu adalah di garis belakang, paling belakang. Ya, itu jatuhnya shuttlecock. Sedangkan pukulan drop shot ini adalah jatuh shuttlecock itu adalah dekat dengan net pertahanan lawan. Nah, di sana ada perbedaan lob dan drop shot. Terus pukulan smash. Nah, tidak hanya di bola voli, di tenis meja, tapi di bulu tangkis juga harus kalian ketahui tentang pukulan smash tersebut. Nah, smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul shuttlecock dengan sekuat tenaga. Ya, nanti kalian melakukan smash tersebut, tujuannya itu adalah untuk mematikan atau mencari poin dengan pukulan sangat keras, menukik ke bawah. Ya. Nah, terus tekniknya pukulan smash tersebut. Yang pertama adalah posisi siap. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Nah, pandangan ke arah datangnya cock atau shuttlecock. Raket di belakang kepala, siku dan bahu harus di atas. Persentuhan terjadi di depan atas kepala. Sasaran adalah daerah kosong pertahanan lawan. Pukulan harus dengan power, yaitu kuat dan cepat. Dulu smashan yang keras di Indonesia itulah Taufik Hidayat ya. Mungkin kalian kalau kalian search di Google tahu dah kalian Taufik Hidayat. Itu biasanya pemain tunggal dari Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia yang sangat bagus. Taufik Hidayat dengan smashnya sangat keras. Biasanya smashnya bisa menyilang. Ya, jatuhnya itu sangat di tempat pertahanan lawan yang kosong biasanya sangat keras sekali. Itulah salah satu pemain kebanggaan Indonesia, pemain tunggal kebanggaan Indonesia, Taufik Hidayat. Kalau sekarang ada Ginting. Nah, itu sekarang yang bagus. Pemain bulu tangkis yang bagus. Dulu untuk yang putrinya Susi Susanti. Nah, mungkin kalian juga kalau search di Google tahu udah kalian itu Susi Susanti. Nah, terus selanjutnya pukulan drive. Pukulan drive ini adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Dan ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Ini biasanya dilakukan pukulan drive ini pukulan yang cepat ya, dengan shuttlecock-nya itu datar. Ya, tidak lambung, tapi datar. Ini cepat sekali biasanya. Di samping. Pukulannya ini di samping dan dengan shuttlecock sangat cepat. Sering ini terjadi pada saat permainan. Nah, terus yang selanjutnya pukulan netting. Nah, sesuai dengan namanya, netting ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar shuttlecock itu jatuh di tepat di net setelah berhasil melewatinya. Nah, netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi.
Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Ini biasanya netting ini sering dilakukan ya untuk mematikan pergerakan lawan. Misalnya netting dulu, kalau sudah dekat dengan net jatuhnya di depan, otomatis nanti lawan pasti kalau sulit mengembalikan pasti akan melakukan lob atau pukulan yang lambung. Nah, pada saat itu kalau punya kesempatan, di sanalah selanjutnya akan dilakukan smash. Biar bisa mematikan pergerakan lawan dan mencari poin. Nah, selanjutnya penentuan. Nah, ini sekarang Pak akan lanjutkan di peraturan permainan. Ya, di peraturan permainan ini banyak peraturan permainannya. Biar nanti kalian bisa juga bermain bulu tangkis, tidak hanya sekedar kalian mukul-mukul shuttlecock saja, tapi kalian juga harus tahu bagaimana peraturan permainan tersebut. Biar tidak asal-asalan kalian nanti mainnya. Nah, sekarang Pak mulai dari penentuan awal permainan. Ya. Nah, pertandingan diawali dengan undian. Biasanya di undian itu yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Ya, sama seperti sepak bola, sama seperti tenis meja. Undian pertama itu adalah menggunakan lempar koin. Misalnya dilempar, kalian memilih, misalnya ada gambar dan angka. Kalau misalnya kalian memilih angka, kalian yang mendapatkan, kalian juga nanti memilih mau servis apa mau memilih tempat. Kalau kalian memilih servis, otomatis lawannya akan memilih tempat. Kalau kalian memilih tempat, otomatis lawannya akan servis memulai. Nah, seperti itulah untuk penentuan awal permainan. Biasanya diawali dengan undian melempar koin oleh wasit. Nah, selanjutnya perhitungan skor. Nah, penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3. Ya, pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Nah, apabila ada permainan yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Nah, ini biasanya permainan bulu tangkis ini dilakukan sebanyak 2 babak ya. Tapi kalau misalnya pada babak pertama si A atau tim A yang memenangkan permainan, di babak kedua tim B yang memenangkan permainan, otomatis akan diadakan babak penentuan, yaitu babak ketiga. Nah, di sana akan merebutkan, artinya menentukan siapa yang akan menang di babak ketiga tersebut. Nah, yang selanjutnya di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dahulu. Ya, jadi untuk pencarian poin pada pertandingan bulu tangkis itu adalah poinnya sebanyak 21. Dan apabila terjadi poin imbang, yaitu di skor 20-20 atau use, sering dibilangkan use. Nah, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Misalnya nanti kalian skornya itu 20-20 sama. 20 sama misalnya. Nah, sekarang akan diadakan use. Setelah itu kalian melakukan servis, dapat poin 1. Berarti 21-20. Nanti lagi kalian melakukan servis, ada lagi lawannya dapatkan poin, berarti 21 sama. Nanti lagi dilakukan use. Sampai skornya terakhir 23-21. Selisih 2 poin dari poin lawan. Nah, itulah untuk perhitungan skor. Nah, selanjutnya, peraturan pertandingan tunggal. Nah, sekarang Pak lanjut ke pertandingan ya. Ada pertandingan tunggal, ada pertandingan ganda. Nah, di sini peraturan pertandingan tunggal itu pertama adalah pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan
jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap. 2, 4, 6, 8 itu ya. Dalam pertandingan bulu tangkis. Pemain akan melakukan di pertandingan tunggal. Pemain akan melakukan servis di bidang kanan. Kan 2 tuh ada di lapangan bulu tangkis itu kan dibagi 2 bidang. Kalau skor kalian itu genap, otomatis kalian akan melakukan servis itu di bidang kanan. Mulai servisnya. Nah, servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai kalian itu ganjil. Misalnya 1, 3, 5, 7, misalnya 9, dan seterusnya. Maka kalian melakukan servis itu di bidang kiri. Ya, sedangkan kalau nilai kalian genap di bidang kanan. Kalau nilai kalian ganjil, melakukan servis di bidang kiri. Nah, setiap kali sebuah angka dibuat, kedua pemain akan mengubah bidang servis di masing-masing pemain itu berdiri. Nah, nanti kalian melakukan servis itu menyilang ya. Silang, bukan kalian lurus lakukan servisnya. Kalau misalnya kalian melakukan pemain dengan nilai itu genap, maka kalian lakukan di kanan, otomatis kalian menyilang melakukan servis tersebut di kanan lawan atau di kirinya kalian. Nah, itu untuk peraturan pertandingan tunggal. Selanjutnya, peraturan pertandingan ganda. Nah, ini sebelum pertandingan dimulai, sudah ditetapkan pihak mana yang melakukan servis pertama kali. Nah, melakukan servis pertama kali ini, itulah tadi dengan cara pengundian. Dengan menggunakan lempar koin. Nah, sebelum pertandingan dimulai ini. Untuk pertandingan ganda. Ya, ganda dan single itu biasanya pertama adalah lempar koin. Nah, pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawannya yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Ya, menyilang ya. Pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Untuk servis pertama itu adalah dilakukan dari bidang kanan lapangan. Ya, itu dari pertama. Terus, bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain pelaku servis. Nah, terus apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. Ya, kalau misalnya salah sasaran, ya kalau kalian tidak tidak diagonal, bolanya datangnya itu, maka yang menerima poin itu adalah tim lawan. Karena di sini sekarang untuk pertandingan bulu tangkis dulu sistem poinnya itulah sistem rally point. Ya, misalnya nanti kalian pada saat melakukan servis kalian itu tidak melewati net, itu juga nanti akan tim lawan yang mendapatkan poin. Apalagi nanti kalian lakukan servis lewat net tapi tidak jatuh di garis. Ya, di garis lapangan tersebut, karena sudah ditentukan ada garis, tidak jatuh di dalam garis tersebut, otomatis nanti yang mendapatkan poinnya adalah tim lawan. Nah, peraturan servis. Nah, sekarang peraturan servisnya. Bagaimana cara kalian melakukan servis dalam permainan bulu tangkis? Biar tidak ngawur nanti ya kalian melakukan servis hanya sekedar saja. Nah, sekarang seperti ini peraturan untuk melakukan servis. Yang pertama adalah posisi bagian atas atau kepala raket harus berada di bawah pegangan raket ketika mukul shuttlecock. Ya, artinya kepala raket itu adalah di bawah dari pegangan raket kalian. Tidak boleh nanti kepala raket kalian itu terlalu tinggi dari pegangan raket kalian. Itu namanya foul ya, atau salah. Nah, terus yang kedua, posisi bagian atas kepala raket lebih tinggi atau di bawah pinggang. Ya, lebih atau di bawah pinggang kalian, posisi kepala raketnya. Kalau
kalau pegang raketnya bisa lebih tinggi dari pinggang, tapi kepala raketnya itu harus lebih rendah daripada pinggang kalian. Ya, posisi kaki berada di atas garis tengah lapangan atau garis depan area permainan sendiri. Ya, tidak boleh kalian pada saat servis kalian berada, misalnya kalian servis di bidang kanan, kaki kiri kalian itu lewat dari garis di bidang kanan tersebut sampai melewati ke bidang kiri, atau lewat menginjak garis saja kalian tidak diperbolehkan. Harus di bidang tersebut. Bidang kanan, kalau misalnya kalian servisnya genap, nggak di bidang kanan. Harus di dalam bidang tersebut, tidak boleh di luar bidang tersebut. Nah, kaki kiri tidak boleh melangkah atau statis. Ya, pada saat melakukan servis harus diam. Kaki kanan kalian, kalau misalnya kalian mau servis, pertama kaki kanan kalian di depan, kaki kiri kalian diam. Boleh jinjit, tapi tidak boleh melangkah. Nah, terus, kaki kanan hanya boleh bergeser dan tidak boleh diangkat dari lantai. Ya, udah. Mengayunkan raket dan memukul shuttlecock dilakukan secara bersamaan, sehingga menjadi satu rangkaian. Pada saat kalian mengayunkan raket, pas melepas shuttlecock itu harus bersamaan, sehingga menjadi satu rangkaian. Pemain penerima servis boleh bergerak setelah pelaku servis memukul bola. Ya, pada saat tim kalian misalnya melakukan servis, tim lawan tidak boleh bergerak selama kalian belum melakukan servis atau belum memukul bola. Kalau sudah kalian memukul bola, baru tim lawan bisa bergerak mencari bola. Kalau misalnya pas kalian mau pukul bola, tim lawan sudah bergerak duluan, itu bisa dikasih peringatan oleh wasit. Ya, sama juga nanti ada peringatan, ada kartunya juga. Sama seperti sepak bola, ada kartu kuning, ada kartu merahnya. Kalau kartu merah dia dapat otomatis, kalau tim ganda ini berarti otomatis dia 1 lawan 2. Beberapa menit saja ya, tidak seterusnya. Nah, terus kesalahan pada saat servis. Nah, ini biasanya sering terjadi kesalahan pada saat servis. Ya, posisi bagian atas kepala, ya, kepala raket ini ya, posisi pada bagian atas kepala raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip atau pegangan raket ketika mukul bola. Nah, ini yang sering terjadi. Atau bahkan bagian atas atau bagian kepala raket itu lebih tinggi daripada grip atau pegangan raket. Itu juga tidak diperbolehkan. Itu akan terjadi kesalahan atau foul ya. Terus yang kedua, posisi bagian atas kepala raket lebih tinggi dari pinggang. Oh, ini juga sama ya. Lebih tinggi dari pinggang pada titik perkenaan shuttlecock. Itu tidak diperbolehkan. Ya, sejajar tidak diperbolehkan, lebih tinggi daripada pinggang kalian juga tidak diperbolehkan. Ya. Yang benar itu adalah lebih rendah dari pinggang. Itu untuk posisi bagian atas kepala raket. Nah, terus posisi kaki menginjak atau berada di batas garis tengah atau depan lapangan, area permainan sendiri. Nah, kaki kalian, seperti Pak bilang tadi, itu tidak boleh berada di bidang lain. Atau pada saat kalian melakukan servis dengan angka genap, otomatis kalian tuh melakukan servis di bidang kanan. Kalau sudah kalian melakukan servis di bidang kanan, kalian melewati garis atau kalian menginjak garis, otomatis itu salah. Dan poin akan didapatkan oleh tim lawan. Nah, seterusnya, ini juga kaki kiri melangkah atau bergerak pada saat kalian melakukan servis. Tidak boleh ya. Pada saat kalian melakukan servis itu adalah kaki kiri itu diam. Boleh kaki kirinya hanya dijinjit. Ya, tidak boleh bergerak. Kaki kanan tidak boleh diangkat. Ya, pada saat melakukan servis. Nah, kaki kanan melangkah atau diangkat dari lantai sebelum memukul shuttlecock.
Nah, itu juga tidak boleh. Ya, inilah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kalian melakukan servis. Nah, mengayunkan raket dan memukul shuttlecock tidak dilakukan secara bersamaan. Sehingga rangkaian gerakan menjadi terputus-putus itu biasanya. Dilempar dulu, ya dilempar tinggi, lalu dipukul. Tidak diperbolehkan. Untuk servis bawah nih ya, bukan servis atas. Jadi kan ada servis atas itu lain. Nah, terus penerimaan servis bergerak ketika shuttlecock belum dipukul oleh pelaku servis. Nah, itu juga sering sering terjadi kesalahan seperti itu. Belum kalian servis, belum melakukan servis, pemain lawan sudah bergerak lebih dahulu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, sering juga terjadi. Sebelum kalian melakukan servis, kalian nipu dulu. Pura-pura tidak kena bolanya. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Itu bisa tim lawan mendapatkan poin. Ya, kalian pura-pura kena dulu bolanya. Pukul, biar bergerak tim lawan. Itu juga tidak diperbolehkan. Itu sering Pak lihat juga pada saat ada pertandingan bulu tangkis. Ya, karena belum tahu peraturannya. Pertandingan bulu tangkis di desa itu biasanya di desa dia lakukan pukulan, ditipu dulu lawannya. Pura-pura kena dulu bolanya. Sehingga pemain lawan yang menerima servis itu bergerak. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, selanjutnya sistem pindah bola. Nah, sebelum mulai pertandingan, pemain dari setiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set dalam permainan bulu tangkis. Ya. Terus yang kedua, pemain yang akan melakukan servis atau orang pertama ditentukan dari jumlah perolehan poin genap atau ganjil. Ya. Nanti kalau misalnya kalian punya poin 3, otomatis nanti kalian melakukan servis pertama itu dari sisi atau dari bidang kiri. Kalau kalian mempunyai poin 4, otomatis nanti kalian melakukan servis dari bidang kanan. Ya. Terus sebelum pindah bola, masing-masing pemain dari setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis. Nah, ini untuk permainan ganda ya. Nah, sebelum pindahnya bola, masing-masing pemain atau setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis. Artinya 2 kali kesempatan servis itu adalah kalau misalnya pemain A yang pertama atau tim kalian, pemain A itu lakukan servis dan servisnya mati, ya, atau tidak melewati net dan lain sebagainya, tidak dapatkan poin, maka kalian ada di pasangan kalian yang akan melakukan servis. Bukan pemain A melakukan servis, lagi pemain A melakukan servis, artinya dia itu 2 kali, bukan seperti itu. Ya, setelahnya itu pemain B melakukan servis. Artinya 2 kali dalam satu permainan tersebut, 2 kali melakukan servis. Ya, kecuali servis pertama pada awal setiap set tidak mendapatkan kesempatan kedua. Ya, itu kecuali. Nah, terus servis pertama dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan ketika pindah bola, bukan oleh orang pertama. Beda orang pertama dengan pemain yang atau servis pertama itu beda. Ya. Nah, kalau misalnya nilai kalian seperti tadi Pak bilang, nilai kalian genap pasti di servis pertamanya. Nah, servis pertamanya itu di bidang kanan. Ya. Nah, terus sistem rally point. Nah, dulu sebelum ada peraturan dari Persatuan Bulu Tangkis Indonesia itu ya, sistem poinnya itu bukan rally. Ya, siapa yang servis bolanya itu misalnya lawannya mati itu dapat poin, bukan lawannya dapat poin. Misalnya servis, kalian melakukan servis, ya, terus lawannya mati, jadi kalian dapatkan poin. Terus
kalian melakukan servis, tapi servis kalian tuh mati, lawannya itu tidak mendapatkan poin. Itu sistemnya yang dulu. Ya, tapi untuk sekarang sistem rally point inilah setiap pasangan hanya punya satu kali kesempatan untuk melakukan servis dan tidak ada servis kedua itu untuk single. Nah, servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan raihan poin dari pasangan tersebut. Itu yang kedua. Terus servis dilakukan oleh pemain yang sama sampai poin selanjutnya diraih oleh lawan. Nah, misalnya kalian pertama melakukan servis, kalian dapat poin 1. Lagi kalian melakukan servis, dapat lagi poin 2. Terus lagi melakukan servis, dapat poin 3. Lagi kalian melakukan servis, mati servis kalian. Ya, misalnya tidak melewati net, berarti otomatis yang mendapatkan poin itu adalah lawan. Berarti skornya itu terakhir adalah 3-1 atau 1-3 karena kembali ke lawannya yang melakukan servis. Nah, itu sistem rally point. Nah, ini yang sering terjadi ya pelanggaran. Nah, pelanggaran di bulu tangkis itu yang pertama adalah shuttlecock menyangkut di net. Nah, itu berarti itu termasuk pelanggaran ya. Raket menyentuh net saat memukul shuttlecock, itu juga termasuk pelanggaran. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Misalnya nanti ada bola lambung, ya tanggung ini bolanya, masih di area lawan. Kalian pukul, langsung menggunakan raket. Itu tidak diperbolehkan. Ya, itu termasuk pelanggaran. Terus, shuttlecock sudah dipukul, tapi jatuh di area sendiri. Nah, tidak berhasil melewati net misalnya. Itu juga termasuk pelanggaran. Itu untuk pelanggaran-pelanggaran ini biasanya itu untung untuk tim lawan. Karena poinnya itu akan didapatkan oleh tim lawan. Nah, saat menerima servis, pemain sudah bergerak. Nah, dulu sebelum shuttlecock berhasil dipukul. Itu juga pelanggaran. Itu biasanya pelanggaran tersebut pertama diperingati dulu. Untuk penerimaan servis ini peringati dulu sampai beberapa kali sudah melakukan seperti itu, otomatis nanti akan diberikan sanksi. Ya, akan diberikan sanksi berupa kartu. Ada ya, berupa kartu atau nanti poinnya itu diberikan kepada lawan. Nah, terus saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Nah, saat melakukan servis itu tidak boleh. Seperti tadi Pak bilang, saat melakukan servis itu tidak boleh menginjak garis. Ya. Nah, menginjak garis itu tidak boleh. Terus, shuttlecock jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Nah, kan biasa itu seperti itu ya. Di smash terlalu menukik smash-nya dia ya. Smash kalian terlalu menukik, otomatis tidak di atas net shuttlecock kalian, tapi jatuhnya itu dari bawah net. Ya, itu disebut dengan pelanggaran juga. Ya, shuttlecock dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim, itu tidak boleh. Maunya kalian seperti bola voli ya diumpan dulu baru dicemes, itu tidak diperbolehkan. Ya, shuttlecock tersebut wajib dan harus dipukul sekali saja oleh 1 pemain. Ya, pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, nanti kalian tidak bilang kepada wasit mau ganti shuttlecock, itu juga termasuk pelanggaran. Ya, mau ganti shuttlecock seenaknya, mau ganti raket seenaknya, mau ganti sepatu seenaknya, itu tidak diperbolehkan karena ada wasit ya. Wasit yang menentukan. Kalau misalnya nanti kalian shuttlecocknya kalian masih bagus, tapi kalian mau ganti shuttlecocknya, bilang dulu sama wasit. Kalau wasitnya tidak mengizinkan, otomatis shuttlecock tersebut tetap digunakan. Kalau misalnya sudah diizinkan oleh wasit, otomatis nanti shuttlecock tersebut bisa diganti. Nah, terus pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Misalnya kalian pada saat lawannya melakukan servis, kalian secara sengaja mengganggu
lagi kalian apa namanya, lompat-lompat, lagi jongkok, lagi lompat-lompat, lagi kalian apa namanya, memainkan raket kalian, sehingga konsentrasi lawan kalian itu buyar ya pada saat melakukan servis. Itu tidak diperbolehkan. Itu juga termasuk pelanggaran. Ya, pada saat kalian melakukan servis keras, mungkin jatuh di bidang lawan keras, smash kalian tuh keras, kalian sampai buka baju. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, oke, itu saja dari Pak untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Pak sampaikan tadi bisa kalian resapi, bisa kalian nanti untuk apa namanya, UTS-nya silakan dikerjakan dengan baik, jangan sampai kalian itu lewat waktu. Dan juga kalian dari kelas AP1 sampai AP10, waktu ini Pak sudah sempat mengecek e-learning-nya. Ya, waktu ini menilai e-learning kalian masih banyak yang tidak membuat. Padahal waktunya itu sudah lumayan Pak berikan waktunya. Tapi masih juga yang ada tidak membuat. Pak juga tidak ngerti apakah itu karena paket kalian, atau paket data kalian, apakah itu memang kalian memang malas membuatnya, atau kalian memang sengaja ulur-ulur ya, pasti memanikin ngidang, mempuankin ngidang, dan ujung-ujungnya kalian tidak buat. Ya, pesan Pak terakhir, silakan dicek terus e-learning-nya, dicek terus UTS kalian, jangan sampai kalian lewat waktu. Ya, kalau sudah kalian lewat waktu, tidak bisa di reset kembali. Ya, dan untuk hari ini Pak cukupkan, Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.